Tampak depan dari rumah jabatan menteri merupakan indahnya lens antara bangunan gedung Bank Indonesia, tiang bendera yang menjulang oleh kereta. Kita bergeser suasana Hotel Nusantara yang sudah berubah nama menjadi Hotel Swiss. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Sevni Alat Berat. Oke teman-teman, hari ini kita kembali meliput seputar perkembangan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Dan untuk liputan pertama kita mulai dari jalan masuk menuju ke kawasan pembangunan perumahan tapak jabatan menteri. Dan liputan kali ini teman-teman tolong ikutin video ini sampai selesai, karena liputan pertama kita coba melihat lebih dekat seperti apa tampang atau rupa dari rumah tapak jabatan menteri yang ada di IKN. Ini merupakan jalan masuk dan taman-taman yang sudah ditata sampai dengan saat ini. Penampakannya seperti ini. Dan ini kondisi eksterior dari rumah tapak jabatan menteri. Kalau dilihat-lihat memang konsepnya konsep benar-benar sesuai dengan konsep pembangunan IKN, yaitu konsep kota hutan atau forest city. Itu nampak dari cat-cat interior dan eksterior yang ada di perumahan tapak tersebut. Bagaimana desainnya model minimalis dan terkesan tidak terlalu mewah. Posisi rumah tapak jabatan menteri yang saat ini kita lihat, bagian depan menghadap ke timur. Tampak depan dari rumah jabatan menteri tersebut menghadap ke arah timur, atau posisinya menghadap ke bangunan seperti Hotel Swiss dan titik nol yang selama ini dikunjungi masyarakat umum. Dan untuk rupa dari bangunan tapak jabatan menteri tersebut, antara bangunan satu dengan yang lainnya semuanya sama. Yang berbeda hanya ukuran atau dimensinya. Oke, kita bergeser lagi ke Taman Kusuma Bangsa teman-teman. Seperti beberapa usul di kolom komentar, ingin kita melihat lebih dekat Taman Kusuma Bangsa. Dan ini penampakan Taman Kusuma Bangsa. Kita mulai lihat pertama itu dari sayap pelindung Nusantara yang ada dua yang seperti telapak tangan ini antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan kebetulan mulai saat ini sudah bisa dibuka untuk masyarakat umum. Penampakannya seperti ini. Jadi ada 7 fakta yang ada di Taman Kusuma Bangsa IKN. Jadi yang pertama, Taman Kusuma Bangsa ini dibangun dengan menelan biaya sekitar 335 miliar. Yang kedua, terdapat sayap pelindung Nusantara ada 2. Kemudian yang ketiga, di antara sayap terdapat patung Soekarno dan Hatta. Seperti ini teman-teman. Jadi kemudian yang di tengah ini merupakan api abadi yang bertuliskan Taman Kusuma Bangsa. Selanjutnya, di Taman Kusuma Bangsa juga merupakan tempat penghormatan pahlawan. Dan di Taman Kusuma Bangsa juga merupakan taman yang terintegrasi, di mana letak taman ini sejajar lurus dengan sumbu kebangsaan yakni Istana Negara dan Istana Garuda. Dan yang terakhir, indahnya landscape sekeliling. Jadi selain mementingkan fungsi dari Taman Kusuma Bangsa, kawasan ini juga menyuguhkan panorama yang indah dengan pemandangan yang memukau. Dari Taman Kusuma Bangsa ini juga mementingkan unsur keindahan. Dan selain itu, terdapat pula tiang bendera yang menjulang tinggi 79 meter hingga mencetak rekor muri sebagai tiang bendera tertinggi di Indonesia. Seperti ini penampakan jika dilihat dari Taman Kusuma Bangsa. Kita bisa melihat semua bangunan yang ada di kawasan inti. Ini posisi di sumbu kebangsaan sisi timur. Di sana terdapat gedung Bank Indonesia, kemudian
gedung Kementerian Koordinator 1 dan 2, dan jalan penghubung antara sisi barat dan sisi timur seperti yang saat ini kita lihat. Dan ini merupakan kondisi terkini pembangunan atau kemajuan pembangunan sampai dengan saat ini. Bagi teman-teman yang berminat untuk mengunjungi dengan keluarga ataupun sendiri ke IKN, saat ini sudah dibuka untuk umum. Dan kita barusan melihat bis listrik ya yang sudah dioperasikan di kawasan inti IKN. Ini penampakan paling jelas pembangunan gedung Bank Indonesia dilihat dari Taman Kusuma Bangsa. Memang sangat jelas karena dia posisinya ketinggian di Taman Kusuma Bangsa ini sendiri. Kemudian ini kita coba bergeser ke atasnya Taman Kusuma Bangsa lagi untuk melihat sayap dari Taman Kusuma Bangsa dan tiang bendera yang menjulang tinggi. Dan satu lagi bangunan yang ada di puncak. Sementara ini juga masih dalam proses pekerjaan finishing. Taman Kusuma Bangsa ini sendiri posisi paling tinggi dan penataan taman-tamannya masih berlangsung sampai saat ini. Jadi pekerjaan-pekerjaan di Taman Kusuma Bangsa secara keseluruhan masih di tahap finishing. Seperti permintaan dari teman-teman di kolom komentar, hari ini mudah-mudahan bisa puas melihat video yang lebih detail di seputar Taman Kusuma Bangsa. Dan ini kita ngambil dari titik yang tertinggi di Taman Kusuma Bangsa. Kita bisa melihat dengan lebih jelas kantor presiden, istana Garuda, dan sayap burung Garuda karena posisinya benar-benar dari puncak. Kemudian kita juga bisa melihat Plaza Timur dan Plaza Barat, di mana di situ terdapat ruang terbuka hijau untuk publik. Dan buat teman-teman yang ke Taman Kusuma Bangsa ataupun ke kawasan inti, pastikan menjaga kebersihan terutama, kemudian ketertiban dan protokol yang berlaku di sini pastikan diikutin semuanya. Kita bergeser ke Jalan Sumbu Barat. Jadi ini suasana dan kondisi jalanan di Jalan Sumbu Barat. Kita berangkat dari bundaran menuju ke kawasan inti, dan ini juga salah satu jalur yang dilewatin oleh kereta tanpa rel. Jadi pembangunan mulai dari pengaspalan, kemudian pembuatan taman dan trotoar masih berlangsung sampai saat ini. Saat ini kita mendekat ke gedung yang ada di depan, yaitu gedung Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Nusantara. Jadi di sisi kanan gedung Kementerian Kesehatan, kemudian di sisi kirinya adalah bangunan dari perumahan tapak jabatan menteri. Kita bergeser lagi ke jalan penghubung antara Sumbu Barat dan Sumbu Timur. Ini persisnya jalan yang membelah antara Plaza Timur Barat dan Taman Kusuma Bangsa, seperti nampak jelas di atas gunung, bendera berkibar. Dan bis yang parkir ini adalah bis elektrik. Jadi bis bertenaga listrik. Dan perjalanan kita ini menuju ke kawasan Sumbu Timur. Kemudian gedung yang
mendekat saat ini adalah gedung Kementerian Koordinator 2, dan di jalan penghubung ini juga terdapat persimpangan yang lampu-lampu rambu lalu lintasnya sudah terpasang, tinggal difungsikan saja. Memang pembangunan untuk pengaspalan dan sebagainya termasuk taman di samping jalan, trotoar semua masih dalam tahap pembangunan sampai saat ini. Dan kita sudah berada di Sumbu Timur, perjalanan menuju ke Hotel Nusantara. Jadi untuk suasana dari jalan Sumbu Timur seperti ini masih dikasih pembatas karena di tengah atau di sisi sebelahnya masih dilakukan pengaspalan. Dan pekerjaan finishing masih terus berlangsung sampai saat ini. Untuk pembangunan jalan sisi timur sedikit tertinggal dengan sisi barat karena memang pembangunan sisi barat lebih dulu dikerjakan. Jadi ini penampakan atau suasana pembangunan jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Dan sudah mulai kelihatan di depan adalah Hotel Nusantara yang sebelumnya dan saat ini sudah berganti nama menjadi Hotel Swiss. Untuk akses di jalan Sumbu Timur ini sendiri bagi kita yang mengunjungi atau yang bekerja di sini dia hanya satu arah. Oke teman-teman, ini dia kondisi Hotel Swiss yang sebelumnya juga sudah dioperasikan pada saat upacara bendera 17 Agustus kemarin. Dan pekerjaan finishingnya masih banyak, bagian depan di taman-taman, kemudian penataan jalan, kemudian dinding-dinding penahan di jalan masuk, semuanya masih dalam progres pekerjaan finishing. Dan biasanya pekerjaan finishing ini paling banyak menyita waktu karena dia butuh ketelitian dan kerapihan. Ini penampakan gedung dari atau bangunan Hotel Nusantara yang sudah berubah nama menjadi Hotel Swiss saat ini. Oke teman-teman semuanya, video kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan, dan terima kasih banyak atas perhatiannya.